Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang terhormat Bapak Fikri Farifin MPDI selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kami di sini akan berpresentasi tentang makalah yang berjudul motivasi. Yang pertama ialah pengertian motivasi dan motif. Motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan oleh Hasibuan pada tahun 1991 sebagai suatu keahlian dalam mengerahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Dalam pengertian ini, nampak peran pemimpin yang memberikan dorongan kepada bawahan agar mau bekerja dengan sukses dan menerapkan teknik-teknik motivasi yang efektif. Kemudian Siagian pada 1980 mengartikan motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Dan juga pengertian motivasi menurut Sardiman pada tahun 1994 menyatakan bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Selanjutnya pengertian motif antara lain sebagai berikut. Yang pertama menurut Purwanto pada tahun 1990, motif adalah suatu pertanyaan yang kompleks dalam suatu organisme yang mengarah pada tingkah laku ke suatu tujuan atau perangsang. Yang kedua menurut Moh Uzair Usman, yakni motif adalah suatu daya yang terdapat dalam diri seseorang untuk mendorongnya untuk melakukan sesuatu atau keadaan seseorang atau organisme yang menyebabkan kesiapan untuk memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Jadi motif merupakan suatu yang menjadi dasar dari segala perilaku seseorang. Motif menimbulkan dan mempertahankan aktivitas dan menentukan arah umum perilaku seseorang. Dan pada dasarnya motif-motif merupakan sumber terjadinya aksi. Motif memberi arah perilaku, sementara motivasi berfungsi sebagai penggerak perilaku ke arah yang diinginkan. Kemudian yang kedua ialah tujuan motivasi. Hasibuan merinci tujuan pelaksanaan motivasi, yaitu yang pertama mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua, meningkatkan kegairahan pegawai. Yang ketiga, meningkatkan disiplin pegawai. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang kelima, meningkatkan prestasi kerja pegawai. Yang keenam, meningkatkan moral kerja pegawai. Yang ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas. Dan yang kedelapan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kesembilan, memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ialah prinsip-prinsip motivasi. Yang pertama, prinsip kompetisi. Kompetisi adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang memperlihatkan seluruh kemampuan dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Yang kedua ialah prinsip pemacu.
Pemacu merupakan upaya dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Dan yang ketiga, prinsip ganjaran dan hukuman. Prinsip dan ganjaran ataupun hukuman biasanya dilakukan kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak termotivasi untuk belajar. Misalnya apabila tidak belajar maka tidak akan diberi uang jajan, dan sebaliknya apabila rajin belajar dan rankingnya naik maka akan dibelikan sepeda. Kemudian yang keempat, kejelasan dan kedekatan tujuan. Prinsip kejelasan dan kedekatan ini dimaksud bahwa apabila suatu pekerjaan sudah jelas dipahami, maka akan memberikan dorongan tersendiri bagi orang yang mengerjakan tersebut, sehingga tidak ada lagi hal yang meragukan pada saat pekerjaan itu berlangsung. Kemudian yang kelima, pemahaman hasil. Pemahaman hasil merupakan suatu pengetahuan atau pengertian dari seseorang agar memahami hasil kerja yang akan diperoleh nanti setelah pekerjaan tersebut selesai. Dan yang selanjutnya ialah pengembangan minat. Prinsip pengembangan minat merupakan prinsip yang benar-benar menyelesaikan dengan kondisi orang yang diberi motivasi tersebut, karena ini bertujuan bahwa minat seseorang bisa dijadikan dorongan untuk meningkatkan semangat kerjanya. Dan yang ketujuh, lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Misalnya ada ventilasi yang cukup di ruangan dapat menyamankan suasana kerja. Hubungan rekan kerja yang harmonis, cahaya yang cukup, tempat ber-AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedelapan ialah keteladanan. Prinsip keteladanan merupakan bentuk motivasi yang datang dari luar secara tidak berlangsung. Karena prinsip ini merupakan figur dari seseorang, seperti dari atasan atau pemimpin. Figur seorang pemimpin dapat meningkatkan semangat bawahan dalam bekerja karena ada rasa kagum yang timbul secara alami dan ikhlas dari bawahan. Pembahasan yang selanjutnya ialah jenis motivasi. Jenis motivasi ini ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yakni keinginan bertindak yang disebabkan adanya faktor pendorong dari dalam individu. Kemudian yang kedua ialah motivasi ekstrinsik. Motivasi ini ialah keinginan yang keberadaannya disebabkan karena pengaruh rangsangan dari luar. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.